Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Alvara, saya perwakilan dari kelompok 7. Kami ingin menjelaskan tentang regresi dan kolerasi yang beranggota saya sendiri Muhammad Fajar Alvara dengan NIM 12192932 dan rekan saya yaitu Viari Dwika Adianto dengan NIM 12192931. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Itu saya akan membahas pengertian regresi secara umum. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Pusat perhatian adalah pada upaya menjelaskan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dengan satu atau lebih variabel independen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi variabel dependen dengan suatu persamaan. Oke, selanjutnya jika dalam analisis korelasi peneliti hanya tertarik pada derajat asosiasi atau kecenderungan umum dua buah peubah atau lebih, maka dalam analisis regresi peneliti ingin memperoleh hubungan fungsional antara dua peubah yang dinyatakan dalam bentuk Y A Bx sama dengan plus, yang merupakan penduga dari fungsi yang ada pada populasi yang biasa dinotasikan dengan 01 atau rumus berikut. Atau untuk peubah bebas lebih dari satu dinyatakan sebagai rumus berikut. Melalui analisis regresi, peneliti ingin menghitung nilai penduga untuk Y, B yang sesuai dengan data. Selain melakukan penghitungan nilai penduga untuk YB, juga sekaligus melakukan uji apakah nilainya signifikan atau dapat diabaikan atau tidak signifikan gitu maksudnya. Regresi mengukur seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain sehingga dapat digunakan untuk melakukan peramalan nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Analisa regresi ada dua, analisa regresi sederhana dan analisa regresi berganda. Oke, selanjutnya persamaan regresi secara umum. Persamaan regresi sederhana secara umum dituliskan sebagai berikut, di mana Y sama dengan variabel dependen dan X variabel independen, A sebagai konstanta dan B sebagai koefisien regresi dengan rumus berikut. Oke, slide selanjutnya yaitu kesalahan baku estimasi, kesalahan baku atau selisih taksir. Standar regresi adalah nilai menyatakan seberapa jauh menyimpangnya nilai regresi tersebut terhadap nilai yang sebenarnya. Nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan suatu pendugaan dalam menduga nilai. Jika nilai ini sama dengan 0, maka penduga tersebut memiliki tingkat ketepatan 100% rumus 100%. Dan ini adalah rumus kesalahan buku estimasi sebagai berikut. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke slide contoh regresi. Contoh regresi itu seperti sebuah penelitian terhadap pohon mahoni, di mana akan diteliti apakah ada hubungannya antara tinggi pohon dengan diameter batang pohon, dengan artian apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon tersebut. Diambil sampel secara acak sejumlah 8 pohon mahoni, dapat dilihat dari tabel 1 pada kolom X dan Y. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah membentuk persamaan regresi, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah menentukan konstanta A dan koefisien B. Kita ikuti langkah sebagai berikut.
bisa dilihat di sini saat kita menentukan konstantanya, ini adalah tabelnya. Di sini ada tinggi pohon, diameter batang, x, y, dan y kuadrat dan x kuadrat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu persamaan regresi. Persamaan regresi diperoleh y sama dengan min 1,3147 ditambah 4,5413x, di mana y tinggi pohon mahoni yang diprediksi, x sama dengan diameter batang pohon mahoni. Interpretasi dari koefisien regresi, nilai A sama dengan min 1,3147, artinya tidak ada diameter batang pohon, maka tidak ada tinggi pohon. Karena tidak ada tinggi yang bernilai negatif sehingga dianggap 0. Nilai B sama dengan 4,5413, artinya jika terjadi peningkatan diameter batang pohon mahoni suatu satuan, maka akan terjadi peningkatan tinggi pohon mahoni sebesar 4,5413 satuan. Oke, selanjutnya masuk ke slide koefisien determinasi R2. R sama dengan 0,886 bernilai positif dan kuat, artinya terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antara tinggi pohon mahoni dengan diameter batang pohon mahoni. Semakin besar diameter batang pohon mahoni, maka semakin tinggi batang pohon mahoni. R2 sama dengan 0,886 sama dengan 0,785, artinya sekitar 78,5%. Variasi dari variabel diameter batang pohon mahoni dapat menjelaskan variasi dari variabel tinggi pohon mahoni, yaitu artinya cukup tinggi ya. Oke, ke slide berikutnya kita masuk ke standar error estimate persamaan regresi. Standar error estimate persamaan regresi, jadi besarnya standar error estimate persamaan regresi adalah 6,6364. Hal ini menunjukkan penyimpangan data terhadap garis regresi, atau bagaimana penyimpangan data yang menyebar di sekitar garis regresi, yang diartikan berarti cukup kecil. Pengujian koefisien regresi, hipotesis uji HO banding B sama dengan 0, HA banding B sama dengan 0. Taraf signifikansi, pilih nilai signifikansi A sama dengan 5%, lalu daerah kritis dengan nilai A sama dengan 5%, dan derajat bebas N min 2 sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6. Maka diperoleh nilai table pada 5% per 2 sama dengan 2,5%, yaitu 2,447. Oke, selanjutnya statistik uji, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saja, yaitu Fiari Dwika. Dipersilahkan. Baik, kita langsung masuk ke contoh penghitungan manual analisis regresi sederhana. Sebuah penelitian terhadap pohon mahoni di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter batang pohon, dengan artian apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon tersebut. Diambil sampel secara acak sejumlah 8 pohon mahoni. Dapat dilihat dari tabel 1 pada kolom X dan kolom Y. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah membentuk persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Selanjutnya adalah menentukan konstanta A dan koefisien B. Kita ikuti langkahnya sebagai berikut. Di sini ada tabel di mana terdapat tinggi pohon, diameter batang, XY, Y2, dan X2.
dan terdapat masing-masing angka yang nantinya dijumlah semuanya yang hasilnya akan ada di bawah. Dan masing-masing jumlah tersebut langsung dimasukkan ke dalam rumus, di mana rumus tersebut adalah A sama dengan 321 kali 713 dikurang 73 kali 3142 per 8 kali 713 dikurang 73 per 2 sama dengan min 1,3147. B sama dengan 8 kali 3142 dikurang 73 dikali 321 per 8 kali 713 dikurang 73 per 2 dan dihasilkan sama dengan 4,5413. Dan persamaan regresi diperoleh Y sama dengan min 1,3147 ditambah 4,5413X, di mana Y sama dengan tinggi pohon mahoni yang diprediksi dan X adalah diameter batang pohon mahoni. Untuk interpretasi dan koefisien regresi, nilai A sama dengan 1,3147 artinya tidak ada diameter batang pohon, maka tidak ada tinggi pohon, karena tidak ada tinggi yang bernilai negatif sehingga dianggap 0. Untuk nilai B sama dengan 4,5413, artinya jika terjadi peningkatan diameter batang pohon mahoni satu satuan, maka akan terjadi peningkatan tinggi pohon mahoni sebesar 4,5413 satuan. Untuk koefisien determinasi R2-nya, di sini ada rumus. Dan untuk R sama dengan 0,886 bernilai positif dan kuat. Artinya terdapat hubungan atau kolerasi yang kuat antara tinggi pohon mahoni dengan diameter batang pohon mahoni. Semakin besar diameter batang pohon mahoni, maka semakin tinggi batang pohon mahoni tersebut. Untuk R2 sama dengan 0,8862 sama dengan 0,785, artinya sekitar 78,5% variasi dari variabel diameter batang pohon mahoni dapat menjelaskan variasi dari variabel tinggi pohon mahoni tersebut, dan artinya cukup tinggi. Untuk standar error estimate persamaan regresi adalah sebagai berikut. Di sini tertulis rumusnya. Jadi besarnya standar error estimate persamaan regresi adalah 6,6364. Hal ini menunjukkan penyimpangan data-data terhadap garis regresi, atau bagaimana penyimpangan data yang menyebar di sekitar garis regresi atau cukup kecil. Pengujian koefisien regresi adalah hipotesis uji. HO dibagi B sama dengan O, HA dibagi B sama dengan O. Dan taraf signifikansi, pilih nilai signifikansi A sama dengan 5%. Untuk statistik uji, di sini juga ada rumusnya. Dan keputusannya sama dengan nilai T hitung sama dengan 4,6805 T table sama dengan 2,447 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Untuk kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% cukup menjelaskan bahwa pengaruh diameter batang pohon mahoni terhadap tinggi pohon mahoni tersebut sangat berpengaruh. Untuk pengertian kolerasi, di sini kolerasi berkaitan erat dengan regresi, tetapi secara konsep berbeda dengan analisis regresi. Analisis kolerasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linear. Sebagai contoh, kita tertarik untuk menemukan kolerasi antara merokok dengan penyakit kanker berdasarkan penjelasan statistik dan matematika pada anak sekolah dan mahasiswa. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel tersebut, maka cukup melihat dari nilai koefisiensi korelasi. Koefisiensi korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Berikut adalah rumus dari koefisiensi korelasi. Kita bisa lihat di sini, di mana X sama dengan variabel independen, Y sama dengan variabel dependen, dan N banyaknya sampel. Dalam korelasi sempurna, tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis, karena kedua variabel mempunyai hubungan linear yang sempurna. Artinya variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika korelasi sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam korelasi sebenarnya tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung.
Biasanya dalam penghitungan digunakan simbol X untuk variabel pertama dan Y untuk variabel kedua. Dalam contoh hubungan antar variabel remunerisasi dengan kepuasan kerja, maka variabel remunerisasi merupakan variabel X dan kepuasan kerja merupakan variabel Y. Analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antar dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antar dua variabel. Untuk contoh korelasinya di sini ada, anggaplah kita memiliki data usia dan berat badan anak di sebuah kelas. Berdasarkan data tersebut, coba temukan nilai korelasi di antara keduanya. Di sini ada usia dan juga berat badan, dan di sampingnya adalah rumus bagaimana cara menjumlahkan dalam tabel tersebut. Dan hasilnya, berdasarkan hasil pengujian, kita menemukan bahwa tingkat korelasi antara usia dan tinggi badan adalah 0,90. Artinya, terdapat hubungan yang sangat kuat antara usia dan berat badan. Sekian untuk presentasi dari kami. Terima kasih.